Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Uswatun Hasanah dari kelas 9E. Saya Devina Wulandari dari kelas 9E. Kami di sini akan menjelaskan berbagai macam jenis-jenis bank dan sejarah bank. Lembaga keuangan di masyarakat. Lembaga keuangan ini memiliki peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan berbagai layanan seperti transaksi keuangan, investasi, dan pengelolaan aset. Lembaga ini terdiri dari berbagai jenis seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan pasar modal. Sejarah terbentuknya bank. Awal mula perbankan dimulai pada abad ke-12 dan ke-13 di Eropa oleh penukar uang atau money changers yang akhirnya berkembang menjadi kegiatan yang lebih formal. Perkembangan di Italia pada abad ke-14. Beberapa kota di Italia mendirikan lembaga yang lebih terorganisir untuk memfasilitasi perdagangan dan pinjaman, di mana istilah banko atau bank pertama kali muncul. Bank modern pertama atau Bank of Amsterdam tahun 1609 diakui sebagai lembaga keuangan modern pertama. Bank sentral pertama, Bank of England tahun 1694, didirikan sebagai bank sentral pertama yang berfungsi mengatur sistem keuangan dan mengeluarkan uang kertas. Sejarah bank di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan didirikannya De Bank van Lening tahun 1746 dan kemudian di Javaste Bank tahun 1828 yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Sistem perbankan di Indonesia sangat terbatas dan berfokus pada pembiayaan militer Jepang dengan didirikannya Nanpo Kaitsu Ginko. Masa kemerdekaan pada 1945 hingga 1950-an. Pemerintah Indonesia membangun kembali sistem perbankan nasional. Di Javaste Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia (BNI) didirikan sebagai bank pemerintah pertama. Masa Orde Lama 1950 hingga 1965. Pemerintah menasionalisasi bank-bank milik Belanda seperti Netherlands Indische Handelsbank dan mendirikan bank-bank pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Masa Orde Baru 1966 hingga 1998. Perbankan berkembang pesat dengan munculnya banyak bank swasta. Namun krisis moneter 1997 hingga 1998 menyebabkan banyak bank kolaps akibat manajemen risiko yang buruk. Masa reformasi dan modernisasi 1998 hingga sekarang. Pemerintah melakukan restrukturisasi sektor perbankan. Bank Indonesia diperkuat dengan otoritas moneter yang independen dan otoritas jasa keuangan OJK dibentuk untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Sistem perbankan kini mencakup layanan berbasis teknologi digital seperti mobile banking dan e-wallet. Jenis-jenis bank di Indonesia. Bank Sentral atau Bank Indonesia berperan sebagai pengawas sistem pembayaran dan perumusan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of last resort bagi bank yang mengalami krisis likuiditas. Bank-bank yang ada di Indonesia. Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan secara luas kepada masyarakat, seperti penghimpunan dana, tabungan, giro, deposito, dan penyaluran kredit. Bank Umum terdiri dari bank milik negara, bank swasta nasional, dan bank asing. Bank Kredit Rakyat (BPR), lembaga keuangan yang berfokus pada layanan perbankan skala kecil, terutama bagi masyarakat di pedesaan. BPR menyediakan tabungan deposito dan pinjaman mikro, tetapi tidak menyediakan layanan seperti transfer uang, transaksi valuta asing, atau kartu kredit. Klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan. Bank di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan menjadi bank milik negara, bank swasta nasional, bank asing, dan bank campuran. Bank milik negara, bank yang seluruh kepemilikannya di bawah kendali pemerintah. Contoh Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI.
Keuntungan digunakan untuk kepentingan negara dan pembangunan nasional. Bank-bank ini memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, dan menyalurkan program seperti kredit usaha rakyat (KUR). Bank milik swasta nasional, bank yang memiliki sepenuhnya oleh pihak swasta dalam negeri. Contoh CIMB Niaga dan Bank Danamon. Tujuannya adalah mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank ini menawarkan produk dan layanan inovatif seperti suku bunga menarik, kemudahan pengajuan kredit, layanan digital, mobile banking, dan berbagai fasilitas lainnya. Lembaga keuangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak luar negeri dan beroperasi di Indonesia. Bank ini unggul dalam teknologi jaringan global dan keahlian mengelola transaksi lintas negara, serta menawarkan produk keuangan inovatif. Bank campuran, lembaga keuangan yang didirikan melalui kerjasama antara pihak swasta nasional dan asing. Bank ini menggabungkan keunggulan lokal dalam memahami pasar domestik dengan keunggulan global dalam teknologi dan inovasi produk. Bank konvensional, lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bunga. Bank ini menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, deposito, kredit, dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan individu maupun bisnis. Bank syariah, lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank asing, lembaga keuangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak luar negeri dan beroperasi di Indonesia. Bank ini unggul dalam teknologi, jaringan global, dan keahlian mengelola transaksi lintas negara, serta menawarkan produk keuangan inovatif. Bank campuran, lembaga keuangan yang didirikan melalui kerjasama antara pihak swasta, nasional, dan asing. Bank ini menggabungkan keunggulan lokal dalam memahami pasar domestik dan keunggulan global dalam teknologi dan inovasi produk. Bank konvensional, lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bunga. Bank ini menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, deposito, kredit, dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan individu maupun bisnis. Bank syariah, lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, melarang praktik riba atau bunga, dan menerapkan sistem bagi hasil. Contohnya adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menentukan harga. Bank devisa, bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi keuangan dalam valuta asing seperti ekspor, impor, dan transfer internasional. Contohnya adalah Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga. Bank non-devisa, bank yang hanya melayani transaksi dalam negeri menggunakan mata uang rupiah dan tidak memiliki izin untuk transaksi keuangan internasional. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB), institusi keuangan yang tidak menerima simpanan seperti bank tetapi menyediakan layanan keuangan lain seperti pembiayaan, investasi, dan asuransi. LKBB mendukung aktivitas ekonomi yang tidak dapat dijangkau oleh bank. Perusahaan asuransi bertugas memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang tidak terduga, seperti kecelakaan, kebakaran, dan kehilangan sumber penghasilan. Jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia meliputi asuransi kesehatan, jiwa, kendaraan, properti, dan perjalanan. Perusahaan pembiayaan atau leasing berperan memberikan solusi keuangan dengan sistem cicilan untuk memperoleh barang atau jasa. Layanan pembiayaan mencakup kredit kendaraan bermotor atau KBB, kredit pemilikan rumah atau KPR, dan pembiayaan multiguna. Keunggulan utamanya adalah kemudahan dan fleksibilitas tenor cicilan. Perusahaan dana pensiun berperan penting dalam menjamin kesejahteraan finansial pekerja setelah pensiun. Ada dua jenis dana pensiunan, yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dan dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun memberikan manfaat seperti kepastian pendapatan di masa tua dan perlindungan terhadap inflasi. Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan untuk menggalang dana dan bagi investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana.
Pasar modal didukung oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI dan memberikan manfaat berupa percepatan pertumbuhan ekonomi serta akses investasi bagi masyarakat. Perusahaan modal ventura adalah bentuk investasi yang menyediakan pendanaan untuk perusahaan rintisan atau startup yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi terutama di sektor teknologi dan inovasi. Pendanaan ini bersifat jangka panjang dengan risiko tinggi, namun potensi keuntungannya yang sangat besar. Modal ventura merupakan penyedia dana dan bimbingan bisnis untuk startup tahap awal. Ciri utamanya adalah fokus pada perusahaan yang belum memiliki aset atau jaminan. Investor mendapatkan imbalan berupa kepemilikan saham. Manfaatnya adalah mendorong pertumbuhan perusahaan, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat inovasi. Koperasi simpan pinjam, organisasi ekonomi berbasis keanggotaan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui layanan simpanan, pinjaman, dan usaha bersama. Keunggulannya adalah bunga rendah dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil. Perusahaan pegadaian, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau kendaraan bermotor. Keunggulan utamanya adalah proses pencairan dana yang cepat, fleksibilitas tenor pinjaman, dan suku bunga yang kompetitif. Pegadaian lembaga keuangan milik pemerintah yang menyediakan solusi keuangan seperti gadai syariah, cicilan emas, dan pinjaman usaha mikro, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pinjaman bank. Lembaga pembiayaan mikro atau LPM, lembaga yang memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan UMKM, terutama di pedesaan. LPM memberikan akses pinjaman mikro dengan bunga. Lembaga pembiayaan mikro LPM, lembaga yang memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan UMKM, terutama di pedesaan. LPM memberikan akses pinjaman mikro dengan bunga rendah, pelatihan, dan edukasi keuangan. Prosedur peminjamannya lebih sederhana daripada bank konvensional. Perusahaan reksadana, lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, saham, obligasi, pasar uang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Reksadana memudahkan investor pemula dan menawarkan diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.